Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas partisipasi Bapak dan Ibu yang sudah mau membantu saya membuat simulasi IHT ini. Ada Bu Wildan sama Pak Roni. Sambil nunggu Bu Endang mungkin ya, kita bisa mulai aja. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu deh, berdoa dengan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan saya khususnya bisa lancar dalam mempresentasikan hasil pemahaman saya. Berdoa dimulai. Amin. Ya. Sebelumnya saya punya ini dulu ya, biar ke saya aja nggak tegang, ke bapaknya juga rileks gitu ya. Nanti kalau misalnya saya bilang hai, bapak sama ibu bilang halo ya. Terus kalau kebalik aja juga sama, saya bilang halo, bapak sama ibu bilang hai. Bagaimana? Bisa kan bapak ibu? Gimana ice breakingnya? Halo, hai, halo gitu ya. Ya, kalau saya bilang hai, bapak ibu halo. Kalau saya bilang halo, bapak ibu bilang hai. Gitu ya. Oke, dimulai ya. Ya. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, hai, hai. Halo, halo, halo. Halo. Halo, hai. Halo, hai. Hai, halo, hai, halo. Ya. Mikir dulu mah. Ini biasanya sih di PAUD ya, saya gini-gini buat apa ya, supaya anak-anak lebih akrab ke saya gitu. Saya pun bisa lebih rileks dalam menyampaikan pemaparan gitu ya. Terima kasih ya Ibu-Ibu, berarti masih semangat ya meskipun udah mulai sore gitu ya. Oke, saya coba share screen dulu ya. Oke, silakan Bu Nina. Oh, ini udah ya. Ada, gimana ada Bapak Ibu? Ada Bu. Ada Bu Nina. Ini hasil pembelajaran saya semalam ya. Terinspirasi dari Bu Wildan. Ibu udah pakai Canva. Udah di chat. Udah. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Ya Bu, silakan Bu. Saya akan mencoba memaparkan hasil interpretasi saya mungkin ya dari kegiatan di kelas yang sudah kita jalani selama 9 hari ini. Sebentar. Sebentar ya, ada anak saya. Oke, saya akan mencoba memaparkan mengenai apa sih alur pembelajaran ya. Sebelumnya saya mau bertanya gitu kan, apa Bapak Ibu pasti kalau orang seni sering mendengar apa sih alur gitu. Ada yang bisa menjelaskan mungkin mengenai alur? Pak Roni mungkin orang yang berseni banget gitu. Apa sih alur gitu? Alur itu semacam kayak jalan cerita Bu ya, jadi tahapan-tahapan ya dari satu fase ke fase yang lainnya gitu. Ya, jadi alur kurang lebih seperti itu ya, seperti jalan cerita, susunan dari satu fase ke fase yang lain atau dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Benar banget ya. Biasanya kalau di seni kita sering ketemu alur tuh di teater atau di drama ya. Ya, betul sekali kata Pak Roni bahwa alur itu merupakan satu rangkaian atau tahapan dari peristiwa atau hal-hal yang akan disampaikan misalnya gitu kan. Nah, dalam alur pembelajaran ini merupakan turunan dari capaian pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Di sini ada 4 prinsip kalau menurut saya ya, 4 ini ya.
tadi serangkaian alur pembelajaran itu adalah serangkaian alur tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, kita kan ada di SMP, berarti kita berada di fase D gitu ya. Alur pembelajaran ini disusun menjadi suatu rangkaian tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa alur pembelajaran ini merupakan turunan dari capaian pembelajaran yang pernah kita pelajari sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah, maaf ya, mungkin ini prinsip atau ya prinsip dalam alur pembelajaran ya. Di sini saya menemukan 4 gitu ya. Yang pertama ada panduan guru dan siswa. Jadi alur pembelajaran ini merupakan panduan bagi guru dalam merumuskan kegiatan pembelajaran, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, serta panduan juga bagi siswa dalam mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran yang sudah ditargetkannya. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tadi kan sudah dibahas gitu ya, yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan materi pembelajaran yang diberikan. Ini nanti dari capaian ada kompetensi, ada konten, ada variasi, baru kesananya untuk mencapai capaian pembelajaran itu ada tujuan-tujuan yang dirumuskan ya. Kemudian berikutnya hak guru, hak seorang guru dalam menyusun alur pembelajaran ini mungkin dibebaskan namun terikat gitu ya. Bebas menentukan maksudnya sesuai dengan kondisi peserta maupun kondisi lingkungan sekolahnya. Kemudian pemerintah. Jadi meskipun tadi guru berhak bebas gitu ya dalam menentukan tujuan pembelajaran, namun tetap berpatokan pada pedoman yang sudah ditentukan oleh pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah sudah menyusun perangkat ajar ataupun pengembangan kurikulum sebagai panduan kita sekolah dan guru dalam mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditargetkan. Ini berikutnya adalah konsep alur pembelajaran. Konsep alur pembelajaran itu berangkat dari kompetensi ya, di mana kompetensi itu adalah satu pengetahuan atau keahlian, atau lebih tepatnya sih di sekolah ya, kita kompetensi itu keinginan seseorang atau peserta didik untuk mengerjakan apa yang ingin diketahuinya sehingga mampu memberikan manfaat bagi dirinya. Kemudian ada konten. Konten di sini berarti konsep utama yang perlu dipahami. Jadi informasi-informasi yang perlu dipahami peserta didik bisa didapatkan melalui berbagai media. Misalnya ada internet misalnya gitu ya. Kemudian buku, kemudian banyak lagi gitu ya. Selanjutnya ada variasi. Variasi di sini merupakan cara atau gaya penyampaian dalam kegiatan pembelajaran. Itu kan ada presentasi misalnya seperti yang saat ini saya lakukan, kemudian ada diskusi, ceramah dan sebagainya. Itu kan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang memungkinkan. Nah, ini kompetensi konten dan variasi ini ditujukan untuk mencapai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yaitu kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik di mana tujuan akhirnya adalah terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran ini tentu saja harus ada rumusan tujuan pembelajaran gitu kan, pada fase-fase yang sesuai tahapannya, fase A sampai fase E gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Itu kan jadi dari kompetensi kemudian dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3, tujuan pembelajaran dan berikutnya gitu ya. Ini saya hanya menginterpretasikan saja ya pemahaman saya memberikan contoh sedikit karena saya juga bukan orang seni seperti Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi saya hanya mencoba aja gitu ya. Di sini mencontohkan gitu. Jadi dalam mata pelajaran seni budaya itu ada seni rupa ya. Misalnya kompetensi yang ingin dicapainya adalah
mengidentifikasi jenis karya seni rupa terapan yang ada di daerah setempat, misalnya di daerah saya gitu ya. Kemudian kontennya, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis karya seni rupa terapan dan kegunaannya. Di sini berarti bisa menyebutkan ya. Yang ketiga, variasinya adalah penyampaiannya dengan cara berdiskusi, mencari referensi di internet, melihat langsung, ke sentra seni atau ke sentra kerajinan. Hingga pada akhirnya capaian pembelajaran yang ingin dicapainya adalah peserta didik dapat mengapresiasi karya seni rupa terapan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Ini mungkin kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran dari yang tadi kompetensi, konten, variasi, dan capaian pembelajarannya seperti ini. Bapak Ibu bisa dilihat. Halo Bapak Ibu masih ada? Masih Bu. Lanjutin. Maaf ya. Masih Bu. Lanjut terus, lanjut. Kita lagi menyimak soalnya. Saya nggak melihat Bapak Ibu gitu ya, karena saya menggunakan handphone gitu. Oke. Iya, Jadi lanjut kita menyimak. Jadi yang tadi sudah dirumuskan, kemudian kita merumuskan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya di sini saya mencoba memberikan 6 gitu ya. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan contoh karya seni rupa terapan. Nah, gitu setelah mempelajari itu siswa mampu menyebutkan contohnya. Yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan ciri-cirinya. Yang ketiga, siswa mampu membedakan, gitu kan, seni rupa terapan itu ada berapa jenis sih, gitu kan? Ada yang 2 dimensi atau ada yang 3 dimensi. Nah, itu siswa mampu membedakan mana yang 2 dimensi, mana yang 3 dimensi. Kemudian berikutnya adalah siswa dapat mengkomunikasikan langkah-langkah. Nah, setelah tahu bentuknya, dia bisa menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah pembuatannya. Nah, terus selanjutnya, setelah mengetahui langkah-langkah pembuatannya, dia bisa mempraktekannya dengan cara membuat karya seni rupa terapan tersebut. Gitu. Sehingga pada akhirnya, tujuan pembelajaran berikut terakhir adalah mampu mempresentasikan hasil karya seni rupa terapan yang telah dibuatnya. Gitu ya. Jadi kalau sudah mampu berarti dia bisa mengapresiasi gitu kan. Jadi capaian pembelajaran tadi yang siswa harus mampu mengapresiasi karya seni rupa terapan diharapkan dapat tercapai. Mungkin ini sih hanya pemahaman saya saja ya Bapak Ibu. Mungkin kalau nanti Bapak Ibu misalnya ada yang bisa memberikan contoh yang lebih baik, kita bisa sharing gitu ya sebagai bahan buat saya di sekolah gitu. Kemudian ada ya di materi hari keberapa gitu, ada contoh tentang alur pembelajaran. Contoh alur pembelajaran ini mengenai bahasa Indonesia. Kalau tadi saya memaparkan secara bahasa saya yang singkat gitu ya, tapi dalam contoh alur di sini itu ada rangkaian kata-kata yang memang lebih bagus gitu ya, lebih bermakna. Ini contohnya bisa Bapak Ibu lihat. Jadi capaian pembelajaran, kemudian turunannya ada tujuan pembelajaran seperti yang tadi gitu kan ya. Saya jelaskan sebelumnya. Mungkin itu sih Bapak Ibu hal-hal yang dapat saya sampaikan, sharing aja ya kita. Soalnya saya juga masih belajar dari Bapak Ibu dalam hal ini gitu. Itu contohnya bisa dilihat mungkin seperti itu. Mangga silakan jika ada yang mau menurut saya begini gitu ya, atau menurut Pak Roni, menurut Bu Wildan, kan sekolahnya udah lebih hebat gitu ya daripada sekolah saya yang hanya sebatas sekolah pinggiran saja. Mangga Pak Roni bisa. Sama aja Bu. Sekolah hebat kok Bu. Yang penting kita bisa hadapin tantangannya. Iya, keren kok. Iya. Apa namanya? Ini hanya sedikit saja gitu ya, sharing saya saja mengenai pemahaman saya mengenai alur pembelajaran ini. Mangga kalau ada yang mau memberikan masukan gitu buat saya atau sharing di tempat Bapak Ibu, gimana sih cara merumuskan tujuan pembelajaran gitu. Kan sekolah saya sama sekolah Pak Roni yang sudah lab school itu beda pasti. Sumber daya manusianya beda, sarana prasarananya pasti juga lebih bagus gitu. Mangga Pak Roni sok sharing tentang alur pembelajaran. Terima kasih Bu. Dari yang tadi Ibu sudah jelaskan mengenai alur tujuan pembelajaran sebetulnya sudah
secara apa ya, secara garis besar sudah ini Bu, sudah mencakup semuanya itu, mulai dari definisinya, mulai dari prinsip-prinsipnya, gitu, terus apa namanya tujuannya, dan sampai cara apa namanya, sampai cara penyusunannya gitu, secara sederhana gitu. Jadi dari yang sudah kita pelajari sebetulnya aspek-aspeknya semua sudah masuk, baik itu konsep, terus juga prinsip maupun hal teknis ya mengenai cara penyusunannya, langkah-langkahnya seperti apa gitu. Hanya mungkin saya bisa tambahkan untuk langkah-langkah atau prosedur dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran ya. Iya, mangga. Yang pertama itu melakukan analisis capaian pembelajaran ya, karena kan ATP atau alur tujuan pembelajaran itu turunan daripada capaian pembelajaran. Jadi yang pertama harus kita lakukan sebelum membuat alur tujuan pembelajaran, kita harus analisis dulu capaian pembelajaran ya, yang memuat materi dan kompetensi baik itu pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Lalu yang kedua, identifikasi kompetensi ya, baik itu di akhir fase maupun di awal fase. Jadi kompetensi-kompetensi yang sebelumnya juga perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, melakukan analisis di setiap elemen. Ya kan kadang-kadang setiap mapel tuh elemennya beda-beda ya. Kayak mungkin di bahasa Indonesia, di seni budaya, kalau seni budaya elemennya banyak banget, mulai dari menyimak, terus juga ada apa namanya menyimak, terus juga ada berpikir berpikir kritis dan kerja artistik gitu kan, terus juga sampai ke menciptakan, jadi elemennya banyak banget ya. Jadi kita harus juga analisis untuk setiap elemen tersebut ya, atau sub elemen profil pelajar Pancasila ya, sesuai dengan mata pelajaran masing-masing dan capaian pembelajarannya pada setiap fase gitu. Kalau misalnya kita mengajar kayak saya misalnya SMP berarti fase D ya, kelas 7 sampai kelas 9. Nah, itu kita coba analisis. Lalu berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti, ya kompetensi-kompetensi inti di akhir fase, nah itu juga coba dirumuskan tujuan pembelajarannya. Pertimbangannya adalah kompetensi yang akan dicapai, terus pemahaman bermakna yang akan dipahami, serta variasi keterampilan berpikir apa yang kira-kira perlu dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, terus habis itu baru dirumuskan tujuan pembelajarannya, disusun secara linear ya, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran lah, kayak gitu, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup gitu istilahnya. Terus lingkup materinya setiap tujuan pembelajaran tuh ruang lingkup materinya tuh bagaimana gitu. Apakah bisa lebih dari satu lingkup atau hanya cukup satu saja. Nah, yang terakhir mungkin kalau dari saya untuk prosedurnya, ya berdasarkan dari rumusan tujuan pembelajaran ya. Jadi jangan lupa untuk alokasi waktu. Nah, itu juga penting juga. Itu nanti tercakup di ini ya, di modul ajar gitu ya, semuanya. Betul, gitu. Jadi nanti kan turunan dari ATP itu adalah modul ajar. Gitu. Cuma kalau di ATP itu alur tujuan pembelajaran itu secara kasar ya hitungannya. Misalnya untuk bisa membahas materi kurang lebih misalnya sekian ratus menit gitu ya, sekian ratus menit. Nah, nanti di modul ajar baru di breakdown tuh. Misalnya kayak saya misalnya butuh waktu sekitar 210 menit. Nah, 210 menit itu pertimbangannya misalnya bagaimana tiap satu pertemuan misalnya 2 kali 35 menit gitu. Ya kan? Nah, itu kira-kira butuh berapa pertemuan. Nah, di modul ajarnya dikali seperti itu. Kurang lebih itu Bu, tambahnya dari saya. Untuk prosedur aja sih. Tapi kalau yang lainnya sih kayak konsep, prinsip, ya sama tujuannya sih udah oke. Gitu. Kita juga saling belajar lah, saling melengkapi gitu ya. Silakan buat yang teman-teman yang lainnya. Kayaknya Bu Nina sinyal ya kayaknya, nge-freeze, agak nge-freeze. Untung nge-freeze-nya cantik. Aduh, duduknya gede banget ini. Duh, mohon maaf Bapak Ibu, saya keluar jadi sinyalnya ini down.
karena cuaca mungkin ya. Iya. Ya, di sini juga udah mulai hujan sama petir ini. Iya, terima kasih Pak Roni. Tadi saya tidak begitu menyimak yang terakhirnya, tapi itu merupakan satu masukan yang bagus gitu ya. Jadi menambah pemahaman saya bahwa memang sebelum dirumuskan tujuan pembelajaran ini, kita harus mengevaluasi dulu gitu ya, menganalisis dulu apa yang memang dibutuhkan oleh tiap-tiap peserta didik gitu. Mungkin kalau dari Bu Endang, di sekolah Bu Endang bagaimana ya kalau bisa sharing gitu? Kan saya udah bilang kemarin, kalau di sekolah saya tuh untuk seni budaya belum bikin. Jadi baru dapat dari senior aja. Baru Jadi belajar di sini. aja ya Bu ya. Baru belajar di sini. Gitu. Tapi alhamdulillah sih tadi dari penjelasan sedikit Bu Nina itu tentang alur ATP ya. Itu ada sedikit yang bisa, oh ternyata begini ya. Oh ternyata ini. Terima kasih Bu Nina untuk masukannya juga tadi. Contoh yang ada di contoh. Iya, sama-sama itu sih apa ya. Saya juga sebenarnya sama-sama masih belajar ya Bu. Karena memang ya berusaha untuk maju aja terus gitu ya Bu. Sama-sama kita berusaha. Iya, kita belajar dengan para senior kita, Pak Roni dan Bu Wilda. Bu Wilda tentu saja yang memang. Aku masih anak bawang kok. Tapi udah nyanyi banget gitu kan, kreator gitu Bu Wildan ini. Pak Roni juga seni musiknya udah luar biasa ini. Tuh, jadi lebih suhu lah daripada aku gitu ya khususnya. Dan gitu. Ya Ibu, sebelumnya saya mohon maaf ini saya menginformasikan aja kalau tiba-tiba nanti saya keluar itu artinya mungkin saya mati lampu di sini gitu. Karena kan laptop saya nggak saya pakai baterai ya. Jadi kalau mati listrik, kalau di sini kalau hujan kadang-kadang mati listrik. Tapi ntar lanjut aja nggak apa-apa. Jadi ntar dia akan otomatis nanti ke recordnya matinya sendiri. Kalau udah pada live semuanya dia akan otomatis. Oke. Bu Nina gimana kalau memang materinya sudah cukup ya karena kondisi juga ya? Iya. Ini udah 30 menit ini. Iya. Nggak kerasa. Nggak ada yang 20 menit kayaknya. Benar nggak kerasa. Baik kalau begitu saya mungkin minta Bu Wildan untuk merefleksikan mengenai apa sih alur pembelajaran ini sekaligus menutup dengan doa. Mungkin Bu Wildan bisa nih tolong bantu saya. Ya, oke siap Bu Nina. Ya, jadi kalau misalnya yang saya simak dari pemaparan Bu Nina dari awal sampai akhir tentang alur tujuan pembelajaran, di sini sebenarnya kita lebih banyak untuk memahami lebih dulu ya mungkin ya. Memahami lebih dulu, kita harus tahu dulu tentang bagaimana tentang prinsipnya seperti apa, kemudian komponennya apa saja, kemudian prosedur itu seperti apa sih prosedurnya, karena di sini kalau yang saya pahami dari tujuan pembelajaran yang tadi dirumuskan ya, dari 1 sampai 6 itu terlihat sekali dari segi tingkat kompetensi anak. Ya, dari yang capaian yang sederhana seperti apa bisa menyebutkan sampai nanti mungkin bisa mempresentasikan. Nah, dari situ semua jadi intinya kesimpulannya mapel apapun, materi apapun kita mesti runut dalam memberikan rumusan agar nanti anak tuh semakin hari, semakin pembelajaran itu semakin progresnya meningkat. Jadi mereka punya pemahaman baru, kemudian bisa mencari benang merah dari awal sampai akhir pembelajaran. Oh, aku udah punya keterampilan ini nih, karena dari awal mungkin dikasih yang mudah dulu, semakin step by step-nya dari tatap muka satu ke tatap muka selanjutnya semakin meningkat kompetensinya. Dan jangan lupa selalu menjadikan profil pelajar Pancasila menjadi salah satu elemen yang harus kita upayakan bersama dalam pembelajaran kita. Tujuan akhirnya memang kita ya terima kasih Bu Wildan. Memang tujuan akhir dari setiap pembelajaran yang saat ini kita lakukan memang terbentuknya profil Pancasila gitu ya, profil pelajar Pancasila itu. Oke, kalau begitu mari kita tutup sesi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas ide-idenya gitu ya. Sangat bermakna gitu buat saya khususnya karena saya mencoba untuk terus belajar dalam seni ini, dalam kegiatan sekolah penggerak ini gitu ya. Oke, kalau begitu hari kegiatan ini saya tutup. Mari kita bersama-sama membacakan hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Faktor cuaca juga yang kurang mendukung, mungkin kita bertemu di esok hari gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina.